Materi hari ini mengenai fungsi telinga secara antropologis, filosofis, dan agamis. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mengenal dengan baik fungsi telinga secara antropologis, filosofis, dan agamis. Telinga merupakan salah satu bagian tubuh yang berperan dalam proses pendengaran. Proses ini dimulai dari gelombang suara yang ditangkap oleh daun telinga, diolah oleh organ menjadi sinyal suara, hingga dihantarkan ke otak. Telinga berperan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Fungsi telinga secara antropologis. Fungsi telinga secara antropologis sebagai salah satu bagian tubuh manusia yang berkaitan dengan asal-usul, bentuk, adat istiadat, dan kepercayaan pada masa lampau. Bentuk daun telinga manusia dipengaruhi oleh proses pertumbuhan daun telinga, serta terdapat perbedaan pertumbuhan daun telinga antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan pertumbuhan daun telinga terletak pada usia akhir pertumbuhan daun telinga. Untuk panjang daun telinga pada laki-laki usia 15 tahun dan perempuan pada usia 13 tahun, serta untuk lebar daun telinga pada laki-laki usia 10 tahun dan perempuan usia 6 tahun. Fungsi telinga secara antropologis dibahas dalam beberapa aspek yang melibatkan cara manusia berinteraksi dengan lingkungan mereka. Adapun fungsi telinga di kebudayaan sendiri yaitu sebagai ciri suatu suku atau indera pendengar dalam budaya tersebut untuk merespon kesenian seperti mendengarkan musik dari budaya itu. Kemudian, adaptasi lingkungan juga memengaruhi seperti tinggal di daerah yang bising. Telinga beradaptasi untuk meredakan kebisingan yang masuk ke dalam telinga. Tradisi memanjangkan telinga oleh masyarakat suku Dayak telah lama dilakukan secara turun-temurun. Menurut tradisi suku Dayak, warisan dari nenek moyang yang harus dilestarikan. Namun, tidak semua suku Dayak ini melakukan pemanjangan telinga, hanya beberapa suku, salah satunya suku Dayak Kenyah. Fungsi telinga secara filosofis. Telinga bukan hanya organ pendengaran, tetapi juga memiliki fungsi filosofis yang signifikan dalam kehidupan manusia. Filosofi tentang telinga seringkali terkait dengan pentingnya mendengar dan memahami orang lain. Untuk konteks dialog filosofis, filsuf Prasokrates Heraklitus mengatakan, ketika Anda telah mendengarkan, bukan untuk saya, tetapi untuk logos. Mendengarkan adalah sikap bijaksana untuk setuju semua hal adalah satu. Maka, dengan mendengar sebenarnya berarti setuju atau menyetujui. Pada saat yang sama, apa yang tampaknya penting dari perspektif filosofis adalah mendengarkan, mengandaikan tingkat kedaulatan tertentu untuk berpikir secara bebas. Kutipan pendek lain tentang mendengarkan adalah dari teks Mesir kuno tentang pendidikan. Telinga anak laki-laki adalah di punggungnya. Dia mendengarkan ketika dia dipukuli. Pernyataan singkat ini menunjukkan pentingnya pelatihan mendengarkan pada kaum muda, tetapi menunjukkan satu-satunya cara untuk mencapai tujuan itu adalah melalui rasa sakit. Telinga sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan. Telinga berfungsi sebagai organ pendengaran yang memainkan peran penting dalam proses belajar dan memperoleh informasi. Contohnya, menerima suara dan informasi dari lingkungan sekitar. Yang kedua, memungkinkan individu untuk berinteraksi melalui komunikasi verbal yang merupakan kunci dalam pendidikan dan pembelajaran.
Pentingnya telinga dalam pendidikan. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera pendengaran, yang memungkinkan seseorang untuk mendengarkan pelajaran, diskusi, dan informasi penting lainnya. Pengetahuan yang baik tentang kesehatan telinga dan pendengaran dapat meningkatkan kemampuan belajar seseorang, sehingga penting untuk mendidik seseorang mengenai hal tersebut. Telinga sebagai jembatan antara individu dan dunia sosial. Telinga berfungsi sebagai organ pendengaran yang memungkinkan individu untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain, sehingga menjadi jembatan antara individu dan dunia sosial. Contoh yang pertama adalah komunikasi verbal. Telinga memungkinkan individu untuk mendengar dan memahami percakapan yang merupakan dasar dari interaksi sosial. Yang kedua, penerimaan informasi sosial melalui pendengaran. Individu dapat menerima informasi penting dari lingkungan sosial, seperti berita, cerita, dan pengalaman orang lain. Fungsi telinga secara agamis. Dalam perspektif agama Islam, Hindu, dan Buddha, fungsi telinga tidak hanya sekadar sebagai organ fisik, tetapi juga memiliki makna spiritual terkait dengan penerimaan informasi yang dapat memengaruhi perkembangan spiritual dan moral seseorang. Dalam Al-Quran, Surah Al-Isra, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Fungsi telinga menurut ajaran Islam sebagai berikut. Yang pertama, telinga berperan penting dalam mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, nasihat, dan pengajaran agama. Yang kedua, mendengarkan ayat suci Al-Quran bagi penghafal Quran. Yang ketiga, mendengarkan hal-hal baik dianjurkan agar seseorang dapat lebih dekat kepada Allah dan menghindari dosa. Rig Veda, semoga telinga kami mendengar hal-hal yang baik. Dalam agama Hindu, telinga memiliki fungsi mendengar. Dalam kitab suci Veda yang merupakan ajaran langsung dari para dewa, proses mendengar dianggap sebagai salah satu jalan penting untuk mencapai kebijaksanaan dan pembebasan. Fungsi telinga menurut ajaran Hindu sebagai berikut. Melalui mendengar mantra dan ajaran guru, seseorang dapat memahami tugas dan dharma dalam kehidupan. Anguttara Nikaya. Dengan mendengar ajaran yang benar, kita dapat memahami, merenungkan, dan mengembangkan kebijaksanaan. Dalam agama Buddha, mendengar dharma adalah salah satu latihan utama dalam mencapai pencerahan. Fungsi telinga menurut ajaran Buddha sebagai berikut. Yang pertama, praktik mendengar ajaran Buddha yang dapat membantu seseorang menghilangkan kebodohan dan mengembangkan kebijaksanaan. Kedua, Buddha mengajarkan pentingnya mendengar dengan penuh perhatian untuk meraih kedamaian batin. Sebagaimana Allah Sang Pencipta yang menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya dalam Kejadian. Allah pun menciptakan alat pendengar yaitu telinga dalam Amsal dan Majmur. Maka dari itu, Allah sendiri pun memiliki alat pendengar. Menurut Daud, Allah memiliki telinga untuk mendengarkan suara dan permohonannya, mendengarkan seruan permintaan tolong dalam Mazmur, bahkan mendengarkan orang bersungut-sungut padanya dalam bilangan, dan amukan serta perkataan yang sifatnya angkuh kepada Allah tetapi dapat didengar oleh Allah dalam Dua Raja-Raja. Telinga secara harfiah serta
metaforis dalam ajaran Kristen Katolik dan Protestan. Telinga secara harfiah adalah salah satu organ tubuh manusia. Misalnya, pada saat terputusnya telinga seseorang hamba imam besar dalam Matius, Markus, Lukas, yang bernama Malkus dalam Yohanes. Telinga secara metaforis berarti kemauan hati untuk mendengar dan mengindahkan, misalnya pada Markus, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Telinga digunakan sebagai berikut. Yang pertama, mencari pengetahuan dalam Amsal. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Pada ayat ini dijelaskan bahwa orang yang bijak akan menggunakan telinga untuk mencari ilmu, mencari pengetahuan guna mencapai hidup yang baik dan hidup yang seturut kehendak Allah. Yang kedua, tunduk kepada akal budi dalam Amsal. Hai anakku, perhatikanlah nikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. Pada ayat ini dijelaskan bahwa kita harus mendengarkan hanya kepada hal-hal yang sudah diajarkan oleh Salomo. 3. Memperhatikan hikmat dalam Amsal. Sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Pada ayat ini dijelaskan bahwa telinga digunakan untuk memperhatikan hikmat dengan menerima perkataan dan perintah Salomo, karena Salomo diberi Allah kebijaksanaan yang tentunya perlu diteladani. Keempat, memperhatikan pengajaran Allah. Dalam Yesaya, dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Pada ayat ini dijelaskan bahwa kita harus mendengar serta memperhatikan firman Tuhan dan pengajaran Allah. Kelima, menerima firman Tuhan dalam Yeremia. Maka dengarlah firman Tuhan, hai perempuan-perempuan, biarlah telingamu menerima firman dari mulutnya. Ajarkanlah ratapan kepada anak-anakmu perempuan, dan oleh setiap perempuan nyanyian ratapan kepada temannya. Pada ayat ini dijelaskan bahwa harus membiarkan telinga kita terbuka untuk mendengar firman Tuhan, dan setelah mendengarnya harus diajarkan kepada semua orang. Keenam, mendengar dan menurut teguran dalam Amsal. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Pada kedua ayat ini dijelaskan bahwa harus membiarkan telinga kita mendengarkan teguran-teguran orang bijak, maka kita pun akan diarahkan kepada kehidupan sebagaimana orang bijak hidup. Konghucu, ajaran Nabi Kongji. Salah satu ajaran Nabi yang diikuti oleh murid-muridnya adalah Siwu, yang dalam bahasa Indonesia berarti 4 pantangan, adalah aturan yang harus dijalani oleh umat Konghucu, di mana aturan ini merupakan rambu atau batasan yang harus dijadikan acuan untuk melaksanakan atau menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Li adalah susila, aturan,
tata krama, dan adat istiadat. Setiap manusia harus menjalankan ini agar hidupnya dapat teratur dan tentram. Salah satu pantangannya yaitu yang tidak susila jangan didengar. Tian menciptakan manusia dengan segala kebutuhan yang juga disediakan cara atau sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tian menciptakan manusia dengan kedua telinga, yakni telinga kiri dan telinga kanan. Fungsi telinga untuk mendengar atau alat pendengaran, tetapi juga diberikan batasan atau aturan cara mempergunakan, merawat, dan menjaga kesehatan telinga yang dimiliki dengan sebaik-baiknya. Telinga digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik dan susila sehingga akan menjadikan semangat dan motivasi yang baik dalam kehidupan. Dengan berusaha menjaga telinga dari suara-suara yang buruk, maka akan membuat pikiran menjadi lebih jernih dan fokus terhadap hal-hal yang baik. Jika mendengar hal-hal yang buruk, maka harus dapat menimbang apa yang harus dilakukan atau kerjakan sehingga hal-hal buruk tersebut tidak akan memengaruhi pola pikir dan tingkah laku sebagai manusia yang baik. Manusia yang mengemban firman Tuhan yang Maha Esa, yang dibekali dengan watak sejati yang begitu mulia sebagai percikan sifat-sifat Tian Tuhan yang Maha Esa. Demikian materi kali ini, sampai jumpa di materi berikutnya.